Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net. Di hari Senin sore ini berjumpa kembali kita di program UMKM Bicara di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di sore hari ini terkait dengan tema kita, yaitu dapur jadi ladang rezeki, ibu rumah tangga tekuni usaha kecil demi keluarga ya. Dan sudah bersama saya dua narasumber kita di sore hari ini pendengar. Ada Kak Yuni Astuti dan Bang Amri Mauli. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar kakak-kakak? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sore hari ini. Nah, baik pendengar, kalau kita berbicara dapur ini ya, dapur bukan hanya tempat untuk menyiapkan hidangan-hidangan untuk keluarga, tetapi juga bagi sebagian ibu rumah tangga, dapur telah berubah menjadi ladang rezeki. Nah, ini berawal dari keterampilan memasak, resep keluarga, atau sekedar mencoba peluang usaha dari rumah. Banyak ibu rumah tangga mampu membangun usaha kecil yang memberikan tambahan penghasilan sekaligus juga membantu menopang kebutuhan keluarga ya. Nanti kita akan coba ngobrol terkait dengan perjuangan-perjuangan, kisah-kisah dan juga strategi Kak Yuni tadi selaku ibu rumah tangga dalam menjalankan usaha dari dapur miliknya ya. Mulai dari gimana untuk menemukan ide usahanya, mengelola modal yang terbatas mungkin ya, dan juga membagi waktu antara keluarga dan usaha yang sedang dirintis begitu ya. Nah, langsung aja kita ngobrol nih sama dua narasumber kita di sore hari ini pendengar semuanya. Ke Kak Yuni dulu nih, Kak Yuni. Mungkin bisa dibagikan nggak cerita-ceritanya nih ke pendengar-pendengar kita. Awalnya siapa yang punya ide untuk memulai usaha ini? Apakah Kak Yuni atau Bang Amri? Awalnya kan saya sendiri yang punya ide. Kenapa seperti itu? Ya. Karena kan mikir gini, di Pondok Baru itu nggak ada orang yang jualan donat pakai coklat batang. Jadi awalnya kita coba-coba aja dulu gitu, coba titip sikit, tapi ternyata lama-lama dikenal sama masyarakat seputaran situ dulu gitu kan. Jadi udah gitu mungkin mulut ke mulut gitu. Mulut ke mulut terus di sana ada donat ini ya, di sana ada donat topping, di sana ada donat yang seperti ini gitu. Jadi kan udahlah apa salahnya kita mencoba gitu. Oh, oke. Berarti sebelum berjualan profesinya kalau boleh tahu apa nih Kak Yuni? Guru ya? Guru honorer. Oke. Bang Amri sendiri gimana waktu pertama kali Kak Yuni bilang nih selaku istrinya mau usaha, mau jualan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bang Amri nih? Pertama sih ada keraguan banget. Habis itu ya awalnya kita coba, kita jalani lah prosesnya kayak mana jalannya, pokoknya berjalan juga lah. Oke, ada membantu nggak masalah ide mungkin atau kayaknya harus kayak gini nih, ada membantu nggak Bang Amri? Biasanya saling tanya dulu lah sama istri kayak mana caranya biar menarik untuk anak-anak bisa produksinya, apa kayak mana caranya untuk anak-anak apa, untuk orang kan seperti itu. Cara daya tariknya lah Pak. Oke. Yang bikin Kak Yuni yakin untuk memulai usaha apa sebetulnya? Karena di sana nggak ada orang jual donat coklat batang tadi. Selain itu mungkin karena memang terdesak kebutuhan ekonomi keluarga kah atau ada yang lain? Sebenarnya enggak, berawal dari hobi. Hobi aja ya? Hobi memang sebelum pindah ke Pondok Baru, di sini kita juga udah mulai jualan gitu kan. Jadi begitu di sana lihat apa yang orang nggak ada jual di sana itu kita coba. Ternyata alhamdulillah usahanya berkembang gitu. Jadi ya udahlah kita jalanin aja. Di samping itu kita bukan cuma buat kue basah aja. Tapi ada kue bawang, ada keripik pisang, ada peyek, ada macam-macam lah gitu. Oke, Bang Amri bantuin nggak? Apa cuma ngomel-ngomel aja bisanya? Bantu lah Bang. Bantu ya? Bantu dalam hal apa nih mungkin? Dia kalau suami, dia bagian dapur. Istilahnya belakang layar. Untuk belanja-belanja Bang Amri berarti? Dia Enggak enggak juga. juga. Kalau belanja tetap kami gitu Berdua. kan. Cuman dia nggak bisa di bagian marketing. Oh. Kalau marketing nggak ada mental. Sejauh ini jualannya cuma offline doang di toko atau memang sudah digital jualan online? Alhamdulillah kami udah sampai ke Puskesmas Rakal, terus ke Dinas Kesehatan Bener Meriah, Puskesmas Bandar, terus sampai ke Bener Kelipah.
Oh, itu sistemnya nitip atau memang ada cabangnya di Langsung. sana? Langsung ya? Iya, orang itu langsung beli sama kami gitu, nggak ada sistem titip. Kalau semisalnya ada lebih, kami titip karena kan jangan kita udah ada yang ngambil, udah ada yang bayar kontan, titipan ini kita tinggalkan. Sayang karena dari titipan itulah kita dikenal sama orang gitu. Perintis Bang, dari Perintis. Banyak sekali ya. Kalau ngomongin kalau misalkan lagi banyak pesanan nih, di antara abang sama kakak yang paling sibuk siapa sih? Abang. Kenapa bang? Kenapa sibuk? Gimana Ya, maksudnya? kan dari mulai kerja ya kita paling kalau masalah pengantaran baru kakak. Oh, kakak yang ngantar, bukan Pastinya abang? masalah market nanti Oh. kita bagi dua kan. Saya yang kerja belakang layar, dia yang proses panunya, marketingnya. Berarti secara dapur ngurus berdua, cuman apa ada anggota di rumah? Enggak pernah. Alhamdulillah belum Berdua? ada. Masih Iya, berdua. Itu cara membagi waktunya bagaimana, Kak? Pokoknya kita kerja kalau ini di luar bulan puasa dia ya Bang ya. Kalau di hari-hari biasa aja kita pokoknya start itu kalau dari siang. Dari siang kalau misalnya untuk donat ataupun roti, pembuatannya kan prosesnya agak lama. Jadi kan itu paling siapnya sekitar jam 11 atau jam 12 malam lah gitu. Berarti dari pagi, dari jam 11 siang. Iya. Itu buat proses mulai buatnya ya. Iya. Kalau belanja-belanja di pasar untuk kebutuhan-kebutuhannya, Kita peralatan-peralatannya? sistemnya stok Stok barang. Stok. Iya, mungkin kan dalam kita Untuk stok tuh dalam satu satu karung minggu tuh, gitu Bang. satu karung tuh bisa paling lamanya 1 minggu, paling cepatnya 3 hari. Apa ada Tergantung pemesanan. Apa ada kerjasama dengan distributor mungkin untuk coklat batangnya atau mungkin bahan baku yang lainnya? Enggak Itu ada. enggak ada. Karena kita Kami belanja di mana yang ada ada. barang, Karena Pondok di situ. Baru belum selengkap di Takengon, Bang. Oh. Jadi kita kadang-kadang Harus belanjanya ke keliling-keliling, Bang, Lampahan, belanjanya. ke Pantai Raya, ke Simpang Balik, Iya. bahkan ke Takengon. Kadang pernah sampai ke Biro Losmawi kami cari bahan. Untuk bahan. Iya, karena kan Oh. kita nggak mau mengecewakan pelanggan. Pelanggan Iya. kita nggak 1-2 orang. Bahkan apalagi kalau udah masuk ke dinas kesehatan, orang itu udah tahu gitu. Jadi kan ya udahlah kemanapun kayak mana caranya pun kita cari bahan itu. Yang penting jangan mengurangi dan jangan mengganti apa yang udah kita pakai. Sebagian kan kalau kita misal gini contoh, kita udah pakai kolata, coklat kolata. Habis itu karena udah laris, kita mau untung banyak, kita ganti yang murah. Kualitasnya jadi Kualitasnya. menurun. Iya, kalau kita nggak mau kayak gitu, makanya alhamdulillah udah sampai bahkan ada juga yang bawa untuk oleh-oleh ke Langsa, ke Banda, terus ke Birun. Oke, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, sebagai pebisnis juga, capek nggak sih ngurusin kayak gitu, Kak? Ini jujur aja nih, dari hati ke hati kita ngomong. Sebenarnya ini jujur ya, namanya kerja pasti ada capeknya. Nggak usah pun kita kerja, tidur aja kita capek, apalagi kita kerja. Cuman kalau udah dapat yang merah-merah, udah hilang capeknya. Ya kalau Bang Hamdi sendiri gimana? Capek nggak Bang ngurusin kayak gini? Ya sebetulnya capek loh Bang. Karena kan saya pun nggak di situ aja Bang kan. Ke kebun pun iya. Terus kalau ngomongin usaha ya kan, yang namanya usaha kan kalau kita berpikirnya selalu untung, selalu laku dan selalu habis, itu kayaknya mustahil gitu. Namanya kita berdagang pasti ada masa-masanya itu sepi, ada masa-masanya itu rame ya kan. Nah, menyikapi kalau misalkan dagangan lagi sepi atau misalkan dagangan untuk hari ini kurang laku, ini barang-barangnya dikemanakan Kak Yuni? Kita bagi-bagi. Bagi-bagi Bang. Gitu ya. Kalau kue nggak habis, ya kita suruh makan lah Bang. Daripada dijual lagi besok kan kualitasnya udah nggak enak Bang. Sistem kita memang dari awal kita merintis kualitas nomor 1. Kenapa demikian? Kalau kita jual lagi barang yang hari ini untuk besok, otomatis orang kan kecewa nanti kalau udah beli besok orang nggak mau lagi. Jadi lebih bagus kalau nggak habis bagi-bagi, makan nggak apa-apa, rezeki itu udah ada yang ngatur. Gitu Oke, aja kadang kita. ada aja orang jualan kan misalkan dalam satu momen Iya. nggak laku atau Iya. misalkan nggak habis barang dagangannya, terus Bisa jual untuk besok. semangatnya berkurang gitu. Kalau Bang Hamdi sendiri nggak pernah berkurang kan semangatnya Ya, kalau misalkan insya Allah, Bang. dagangan di satu momen itu nggak kurang peminat gitu atau tidak ada yang beli, ya tetap semangat Ya, begitu harus Bang semangat Hamdi, lah kan? Bang. Karena mampu kita cari rezeki Bang kan untuk anak. Ya harus semangat lah. Iya. Berbicara tantangan Kak Yuni,
Sejauh ini kalau kita berbicara bantuan-bantuan, ada tidak bantuan-bantuan dari pemerintah untuk program UMKM, pengembangan UMKM gitu? Kemarin itu Kemarin ada Bang dari tapi dari Baitul Mal, Baitul Mal, tapi yang ngurus tuh Bang kan dari apa? Dari anggota partai dewan. Bang, dari partai. Oh, dari partai. Ya, ada Dari kami. Banda Bang kan kemarin kan kami apa kayak itu dia yang bantu. Prosesnya Ada. seperti apa, Kak? Kita cuman diminta foto usaha, Hmm. terus penghasilannya berapa, terus diminta buku rekening, terus pengeluar Buat apa proposal aja Bang. untuk anggaran belanjanya itu, buat proposal itu aja. Oke. Kemarin alhamdulillah udah keluar, Udah cair banget. udah cair, Oh. terus kita maksudnya bisa nambah alat. Oh. Kita kan memang pingin open dari dulu Bang kan, Hmm. cuman alhamdulillah begitu keluar kita belikan terus karena memang kan Baitul Mal untuk usaha. Usaha. Karena semakin ke sini bisnis juga semakin berkembang ya kan. Ada rencana untuk nambah anggota? Karena mungkin kalau saya lihat dengan kesibukan masing-masing dan bisnis juga sudah semakin luas, apa ada rencana untuk memperluas lagi dengan menambah anggota atau menambah alat-alat yang lain? Insya Allah lah Bang, kalau emang berjalan dengan lancarnya ya, kalau emang misal kemungkinan untuk menambah anggota ya kami tambah. Oke. Nah, silakan Kak Yuni promosikan coba produknya. Kenapa misalkan Produknya di sana. kenapa produk yang Kak Yuni buat ini harus dibeli sama pendengar semua? Apa yang Di membedakan belakang, dengan produk-produk yang lain? Mana Bang sampai Bang? Di belakang. Kalau tulis ambil. Jadi coba dijelaskan dulu Kak Yuni, apa yang membedakan produk Kak Yuni dengan produk-produk yang lain? Iya Bang. Ntar Bang ya. Ya. Jadi Kak Yuni bawa sampel hari ini mendengar. Nanti kita coba lihat produk-produk apa sih sebetulnya yang dijual sama Kak Yuni, seperti apa bentuknya Ini yang sebagai dan rasanya ini- seperti apa. Ini cuman sebagian aja yang kita bawa ya Bang ya. 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 Ini kita ada roti isiannya selai nanas, cuman ini masih pemula ya. Kenapa dibilang pemula? Karena kan kita kemarin baru dapat bantuan, baru kita beli open. Jadi kan kita tes-tes dulu. Tapi sebelumnya kita udah bertahan dengan yang namanya paha ayam dengan brownies lumer. Sebenarnya ada juga modelnya yang lain, cuman ini ajalah beberapa contohnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ini harganya murah meriah, terjangkau. Kalau untuk anak SD, anak TK, 5.000 kayaknya udahlah cukup gitu Bang kan. Kalau yang kayak gini kami cuma jual 2.000. 2.000. Kami kan kalau jualan itu Bang, yang pertama kami harus punya daya tarik dulu. Kalau udah ada daya tarik, orang silahkan mencoba. Kalau udah dicicip, besok orang insya Allah pasti balik lagi. Makanya mulai dari sini, alhamdulillah produk kami ini udah bisa dibilang bukan seputaran kampung aja, tapi udah sampai ke Puskesmas Rakal, Puskesmas Bandar, terus Dinas Kesehatan Benar Meriah. Oke. Selain masalah harga tadi, keunggulannya apa lagi nih Kak Yuni? Atau mungkin dari semua produk yang ada di sini yang best seller yang mana yang paling sering dibeli anak-anak? Paha ayam sama brownies. Oh. Kalau kita roti gini kan paling dia orang untuk ke kebun, untuk apa kalau orang bilang Paling untuk nggak sempet snacknya. sarapan. Ya, kan ada orang ngutip jadi kan bawa kue gitu Bang kan. Kalau misalnya kayak gini memang ini jajanan anak-anak. Bahkan kadang-kadang kami sehari itu kalau udah habis mau lagi orang tolong buatkan boleh tapi sore gitu. Karena sistemnya memang harus pesan karena kan kita nggak mendadak gitu. Oke, berarti yang best seller tadi Paha paha ayam ayam sama sama brownies. brownies. Ini rasa apa ini Kak? Itu vanilla red velvet. Oh, ini Itu vanilla matcha. vanilla matcha Ini ini. coklat kacang, Ini itu coklat coklat kacang. keju. Coklat keju. Atau abang mau coba boleh? nggak masalah Bang, boleh Bang, boleh. Ini paha ayam, ini Roti roti. selai Roti nanas. nanas. Oke, roti selai nanas ya. Yang paling susah untuk proses pembuatannya yang mana? Yang ini. Oh, saya pikir yang ini yang paling susah. Enggak, yang ini. Kenapa? Karena tergantung cuaca juga. Kalau terlalu panas, dia terlalu mengembang, Over begitu dia, masuk udah over. Kalau terlalu dingin, kita sampai ngantuk-ngantuk nunggunya Bang. Karena lama Berangkatnya kali lama dia mentahnya. Bang. Berapa jam dari proses pengolahan sampai jadi berapa jam? Enggak tentu Bang. Nggak tentu. Enggak.
Kadang kalau Tergantung misalnya cuaca deh, cuacanya Bang. panas, bisa 2-3 jam udah bisa kita panggang. Tapi kalau cuacanya dingin, sampai 5 jam tidur pun kita bangun belum kembang juga, Bang. Oh, udah Bang. Kalau ngelihat looks-nya, ngelihat bentuknya, saya pikir ini yang paling lama dibuat ya. Justru ini yang paling cepat, Paling Bang. cepat. Nggak lama. Oke, jadi kira-kira prospek jangka panjang apa nih rencana yang akan dikerjakan lagi, Bang? Terkait dengan ini. Insya Allah ya, kadang ada menu-menu baru lagi lah Bang, tiap buat Bang lah. Ya. Oke, kalau Kak Yuni sendiri bagaimana untuk prospek kedepannya apa yang sedang direncanakan sekarang nih? Yang pertama, Bang, pingin buka tempat usaha sendiri. Oh, Itu yang pertama. ya. Yang kedua, kita mau menambah menu lagi. Karena kan selama ini kita cuma buat brownies, roti, paha ayam, bolu gitu kan. Cuman kalau misalnya udah ada tempat sendiri, kita bisa buka usaha, misal jual ceker mercon, es teler, mie goreng. Pokoknya ini yang ada di kepala ini udah banyak idenya gitu. Cuman untuk sementara ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja dulu ini gitu. Saya seneng loh ngelihat pasangan yang kompak seperti ini mendengar ya. Karena jarang melihat pasangan yang kompak kayak gini. Abang seneng nggak punya istri Kakak Yuni? Alhamdulillah ya, senang. Ya kan? Secara looks cantik, pekerja keras ya kan. Mau membantu keluarga untuk berjualan ya kan. Nah, jadi kalau selama proses berjualan ini sering ribut-ribut nggak sih masalah rasa mungkin, atau misalkan kira-kira aku pengen buat ini deh, terus abang bilang jangan yang lain aja, sering nggak terjadi? Kalau masalah itu kan Sering jadi ada Bang, namanya pun dalam buat kan ada banyak anunya Bang, komplainnya kadang kurang ini, oke kita tambahin, kita perbaikin kayak gitu deh Bang. kita gini, Bang, kadang-kadang kan Bang mau bikin ini, nggak usah dulu, nanti aja. Cuma namanya, alah ini ngapain ya, yang penting coba aja dulu gitu. Iya kan? Oke, berarti kalau berbicara dukungan dari pemerintah daerah tadi ada bantuan Ada. dari Baru sekarang. Baru pertama, ini baru. mungkin sekitar 1 bulan ke belakang, belum sampai ya. Belum ada 2 bulan lah, 2 bulan ke belakang. Kalau Oke. pengurusannya kan udah Pengurusannya dari maksudnya bulan keluarnya sebelum. Baru baru kemarin lah, sekitar sebulanan. 3 minggu apa sebulan gitu, Iya. kurang Oke. lebih. Terkait dengan UMKM itu mudah nggak sih kalau misalnya kita mau ada pinjaman dana mungkin ke lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan yang lain-lain? Sejauh ini udah pernah nyoba atau belum Kak? Insya Allah sih belum pernah Bang. Sebenarnya kalau Pingin, kami tapi mudah aja untuk mengajukan gitu, Bang, kan. Cuman kita berpikir gini, namanya orang dagang, orang jualan itu pasti ada pasang surutnya. Betul. Kalaulah kita lancar aja setiap harinya, Bang, kenapa nggak 100 juta kita ambil gitu Betul. kan. Cuman kalau misalnya masih cukup dengan modal yang ada, kayaknya nggak usah lah. Oh. Itu aja dulu Rintis dulu, diputar. Bang, pelan-pelan, Kecuali udah memang kepepet kali nggak ada lagi, baru kita ajukan. Karena memang sering, Bang, sering kali kami dihubungin sama yang namanya FIF, bank, terus pokoknya Mekar apa yang sejenis itulah ya. Sering, tapi kami kayaknya jangan dulu. Karena apa? selagi masih bisa Bang. Masih bisa kami tanggulangin sendiri. Kecuali nanti nggak tahu lah ke depannya kita kayak mana kan. Ya, oke. Ini saya mau tahu nih, di antara berdua yang paling pinter ngitung duit siapa? Ya jelas Bang. Ya kan? Terus kalau misalkan di antara berdua yang paling cerewet kalau misalkan pesanan belum siap itu siapa? Udah jelas. Sama aja ngomong-ngomong. Ya kan? Misalkan deadline jam 5 sore udah harus dikirim, tapi ternyata jam 4 atau jam 3 Terlambat. masih belum selesai. Siapa berarti yang paling cerewet? Kak Yuni ya? Paling dari sini dia, Bang. Makasih ya, Bang. Pokoknya ini kerjanya belakang layar, diam aja. Untungnya punya suami pendiam, Bang. Jadi Jadi kalau dimarahin pun dia diam aja kerja iya, terus. berarti itu ya. Kalau kita tanya siapa yang paling pinter ngitung duit, itu perempuan ya kan. Ternyata siapa yang paling cerewet kalau pesanannya belum siap, itu perempuan lagi ya kan. Nah, kalau misalkan ada keuntungan lebih biasanya dibeliin apa dulu nih, Bang? Kami Nah, yang pertama, biasanya Bang, kalau- kan kalau keuntungan lebih itu kami ingat di dalam rezeki kami ini ada hak Adalah yang hak harus untuk Iya. kami bagi sedikit walaupun sedekahkan. 2,5%. Iya, walaupun nggak banyak, tapi tetap harus. Walaupun nggak banyak, tetap harus ada gitu. Berarti itu yang pertama dikeluarkan, Iya. baru Iya, baru dia- kebutuhan-kebutuhan Iya. yang lain begitu. Karena ya. kita pun sadar, Bang, kan, karena dari situ ada doa yang mungkin nembus untuk usaha kita gitu. Betul. Makanya itu duluan yang kita utamakan gitu. Terkadang banyak orang juga yang lupa ya kayak gitu. Iya. Tidak menyisihkan sedikit hartanya
dari keuntungan dia berjualan 2,5% dikeluarkan untuk anak-anak yatim piatu dan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan juga begitu ya. Nah, kalau berbicara ide, siapa sebetulnya yang paling sering punya ide sih di antara Bang sama Yang Kakak? sering banyak sih. Oh, ya. Orang rumah. Ide ini ya tentang rasa Iya. atau Tapi mungkin yang lain gitu ya. Apa yang mau kita buat itu Bang kan? Selain ini rencana mau bikin apa Kak? Donat bulat kah kalau atau apa? donat bulat pun Donat ada. itu Bang. sebenarnya ada, Ada. Bang. Oh. Terus brownies pun ada, brownies yang besar, Yang besar, kan? bolu. Kadang-kadang Bolu pun ban ada itu pun juga. boleh, Bang. Cuman ini aja yang terbawa Iya. karena tadi pun baru diantarin pesanan orang gitu Bang kan. Oke. Jadi ini kalau donat memang alhamdulillah lah karena kan lingkungan kita jualan itu lingkungan sekolah. TK, SD, SMP semua jadi satu di situ. Iya. Jadi kan sekali jalan. Makanya lah kayak manapun caranya ini yang ada di dalam kepala ini Bang kan harus bisa buka usaha sendiri gitu. Karena itu lintasan anak sekolah. Iya. Baik. Kalau misalkan berbicara sejauh ini, selama ini kalau misalkan ada pesanan paling banyak berapa sih Kak? Pesanan Bang. Kalau Nah, paling kalau Misalkan banyak acara-acara Pemda mungkin atau ada acara-acara lain. kita kalau untuk kantor-kantor gitu belum pernah Belum Bang ya. pernah, Bang. Cuman kalau modelnya sistem paha ayam ini kan kita dikap-kapin. Isinya 3 dengan harga 10.000 gitu kan. Maksudnya yang terjangkau kalau masuk ke dalam kantor gitu. Alhamdulillah kalau pesanannya sampai 100 cup gitu. Itu paling banyaknya. Mungkin kalau sebenarnya kita sanggup aja 200 300 kita buat Bang. Cuman yang pertama kondisi waktu. Keadaan di Bener Meriah cuacanya kan nggak tentu. Ya, Lebih dingin dari betul, Takengon. betul. Jadi untuk nunggu kembangnya ini Iya. mau sampai nggak tidur prosesnya, kita. prosesnya nggak Makanya kadang-kadang kita batasin gitu. Oke. kadang ditunda lagi Bang kan untuk besok aja Ya. ya sebagian. Mm-mm. Itu kami itulah Bang. Ya. Ini lebih ke duit sih Bang kalau ngomongin omset. Berapa? Siapa yang mau jawab nih? Kalau ngomongin omset, kira-kira per hari, per minggu, per bulan? Kami per hari Bang. Per hari. Alhamdulillah per hari. Itu nominalnya atau kayak mana itu? Boleh di-share nominalnya atau mungkin nanti kita beep, ya. Kita sensor nanti. Kalau Atau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa lah. kalau nominalnya alhamdulillah per harinya cukup lah. Cukup. Kalau kayak kami ini bisa dibilang kan suami kerjanya sebenarnya petani. Kalau ada buah kopi, iyalah kita maksudnya duitnya nggak putus gitu kan. Tapi kalau nggak ada buah kopi, alhamdulillah bisa dari jualan ini. Ya, kalau ngomongin kopi nggak setiap bulan Bang ya. Iya. Dia Ada setahun paling 2 kali. waktu-waktunya ya Bang. kan September, Oktober, November, Desember ya Tapi itulah. kalau Iya. usaha gini Bang, insya Allah setiap hari walaupun 2.000, tapi kita tetap ada pemasukan gitu. Oke, nggak mau disebut nominalnya sama kalian, nggak apa-apa. Oke, coba di-sharing Kak Yuni sama pendengar-pendengar kita sejauh ini selama melaksanakan bisnis, ada nggak pengalaman-pengalaman lucu yang bisa dibagikan ke pendengar-pendengar kita nih? Kalau pengalaman lucu kalau kita buat misalnya kayak gitu udah dipesan orang, habis itu nanti udah mau diambil begitu tahu harganya nggak jadilah Di-cancel. gitu, Iya, di-cancel di-cancel, Bang. gitu. Allah. Padahal kita kan kalau jual itu paling mahal bolu brownies yang peta itu. Bolehlah cari di mana-mana, nggak ada harga 50.000. Itu paling mahalnya. Kalau kita jual paling murah. Kalau tingkat di sini aja Bang, di sini nggak ada orang jual 5.000 yang kayak gini. Iya. Orang pasti berpikir tempatnya aja udah Udah berapa, 10. coklatnya udah berapa, bolunya udah berapa, semua harga bahan dasar mahal kan. Iya. Cuman ya udahlah kita jalanin aja, mungkin nggak rezeki gitu. Bisa-bisanya ya orang sudah pesen tiba-tiba di cancel. Itu menanggulanginya gimana? Barang-barang yang udah dibuat tiba-tiba di cancel sama customer, gimana itu Kak Kita barang-barangnya? posting, kita Oh. buat story di WA, alhamdulillah ada yang ambil. Oh, Gitu. iya ya. Oke. Nah, kalau berbicara harapan nih, Bang, ke depannya mungkin dari bisnis Abang berdua sama Kak Yuni, apa kira-kira harapan-harapan ke depannya nih yang mau dilakukan supaya bisa berkembang lagi bisnisnya ke depan? Ya itu tadi Bang, harapannya ya pingin punya Usaha ruko sendiri. maksudnya biar bisa menjual produk sendiri, nggak melalui Orang orang lagi, gitu. gitu. Terus campur tangan pemerintah sejauh ini sudah bagus kah untuk mendukung UMKM? Kalau yang dari Baitul Mal kemarin, Alhamdulillah. alhamdulillah. Maksudnya kan kita awalnya nggak percaya gitu Bang kan, karena Soalnya dalam Takut. UMKM itu kan susah loh Bang ngurusnya.
pengurusan tuh. Itu nggak semua orang bisa apa gitu Bang kan. Jadi begitu dibilang mau nggak, alah ya udahlah kita kasih aja. Karena kan kita takut kalau yang udah berurusan dengan KTP KK, takutnya disalahgunakan Bang. Nanti ujung-ujungnya orang datang ke rumah nagih hutang gitu. Kayak Jadi kan pinjol-pinjol berpikir, gitu ya ya. ternyata alhamdulillah keluar bisa kita belikan apa yang kita pingin, alat-alat untuk kebutuhan kita buat kue. Oke, baik. Nah, Bang, sebagai penutup nih, Bang, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mau memulai bisnis? Kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Pesan-pesannya untuk generasi muda yang mau mulai bisnis seperti apa? Ya, maksudnya pesan-pesannya ya jangan mudah menyerah, harus tetap maju, semangat, jangan putus asa. Ya, kalau namanya jualan itu pasti ada pasang surutnya. Untung rugi itu udah biasa. Cuma kita berpikir realistis aja. Kalau seandainya nggak habis, berarti nggak rezeki kita, ada rezeki untuk orang lain. Di dalam rezeki kita ini, kalau bisa sumbangkanlah apa yang udah kita dapat itu 2,5%-nya untuk orang yang lebih membutuhkan. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Nggak usah deg-degan Bang. Saya perhatikan dari tadi kayaknya deg-degan. Kak Yuni mungkin ada yang mau tambahin lagi? Pokoknya jangan mudah menyerah aja lah. Kalau memang mau merintis, rintislah mulai dari nol. Insya Allah kalau jalannya itu ada, rezeki itu nggak akan kemana. Karena rezeki itu udah ada yang sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Betul sekali ya. Jadi untuk adik-adik semua nih, para pendengar Pro 1 RRI Takengon yang mungkin ingin memulai usaha, memulai bisnis. Jadi intinya jangan takut, yang namanya rezeki itu pasti ada aja. Namanya berbisnis itu kadang kita laku, kadang barang tidak laku, itu sesuatu yang biasa begitu Kak Yuni ya. Iya. Jadi ada pasang surutnya dunia bisnis itu. Jadi jangan berharap kita setiap hari bakal laku terus dagangan, karena ada masa-masa pasang surutnya begitu. Jadi tetap semangat untuk pendengar semua, adik-adik mungkin yang ingin merintis atau memulai usaha, mengikuti jejak Kak Yuni tadi dan Bang Amri. Silakan dicoba tadi tips-tipsnya. Mudah-mudahan bisa sukses ke depannya dengan bisnisnya masing-masing begitu ya. Nah, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI ini, demikian kita cukupkan dialog sore kita di program UMKM Bicara tadi dengan Bang Amri Mauli dan Kak Yuni Astuti selaku owner UMKM di sore hari ini ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah mendengarkan. Kita berjumpa kembali di program UMKM Bicara di edisi selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Terima kasih Kak Yuni. Ya, Bang sama-sama. Amri juga sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sore hari ini. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.